Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam berbahagia untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Perawati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 3 kelas 6 regular B MGT 3 program studi manajemen akan mempresentasikan mengenai paragraf dan pola pengembangan paragraf. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3, yaitu Restu Prayoga, Nadila Khairunisa, Sulistia Ramadhani, Sinta Adila Putri, Fitri Diana, Pradinta Trisakti, Muhammad Reno Wahyudi, Ratna Mulyanti, Herino Fitrianto, dan saya sendiri Ferry Julianto. Baiklah, untuk materi pertama mengenai paragraf, yaitu merupakan bagian karangan yang terdiri atas beberapa kalimat yang berkaitan secara utuh dan padu serta membentuk satu kesatuan pikiran. Terdapat 3 pandangan ahli yang berbeda mengenai paragraf, baik Kasih Dalam Wijayanto, Alex, dan juga Ngadiono Dalam Mulyono. Dari pendapat ketiganya dapat diartikan bahwa paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat yang tersusun secara runtun sehingga membentuk suatu karangan yang mengandung satu ide pokok yang menjadi jelas oleh uraian tambahan. Selanjutnya mengenai ciri-ciri paragraf. Kalimat pertama bertakuk ke dalam 5 ketakukan spasi untuk jenis karangan biasa, misalnya surat, dan 8 ketakukan untuk jenis karangan ilmiah formal, seperti makalah, skripsi, tesis, dan juga disertasi. Yang kedua, paragraf menggunakan pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat topik yang dapat ditempatkan pada posisi awal, tengah, maupun di akhir. Yang ketiga, paragraf menggunakan ide penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Yang keempat, paragraf hanya berisi satu kalimat topik. Yang kelima, paragraf akademik terdiri atas kalimat topik, kalimat penjelas atau pendukung, dan kalimat konklusi. Kalimat topik ditempatkan pada posisi awal. Dan ciri yang terakhir yaitu seluruh kalimat saling mengait. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Diana. Terima kasih Bang Ferry. Baiklah, saya Fitri Diana akan melanjutkan materi yaitu fungsi dari paragraf. Menurut Kasih Dalam Alex, ada 5 dari fungsi paragraf itu sendiri. Yang pertama yaitu mengekspresikan gagasan tertulis dengan memberikan bentuk suatu pikiran dan perasaan ke dalam serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam suatu kesatuan. Nah, yang kedua ada menandai peralihan gagasan yang baru bagi karangan yang terdiri dari beberapa paragraf. Mengganti paragraf berarti mengganti pikiran. Yang ketiga yaitu memudahkan mengorganisasikan gagasan bagi penulis dan memudahkan pemahaman bagi pembacanya. Dan yang keempat yaitu memudahkan mengembangkan topik ke karangan ke dalam satuan-satuan unit pikiran yang lebih kecil. Dan yang kelima, memudahkan pengembalian variabel terutama karangan yang terdiri dari beberapa variabel. Nah, jadi fungsi paragraf itu kesimpulannya itu mengekspresikan gagasan utama yang disampaikan oleh penulis dan menjelaskan keseluruhan ide pokok dengan mudah, logis, dan juga dengan sistematis. Nah, selanjutnya yaitu syarat-syarat dari paragraf. Yang pertama itu ada kesatuan yang kompak, yaitu semua kalimat yang harus mengemukakan satu tema dengan jelas. Yang kedua ada koherensi yang padu, yaitu antara kalimat dalam paragraf saling terkait dalam paragraf. Cara mengaitkan antara kalimat dalam paragraf dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu pengulangan kata kunci atau repetisi. Nah, yang terdapat dalam setiap kalimat gitu. Yang kedua itu ada penggunaan kata penghubung atau konjungsi setiap awal kalimat dengan tepat dan juga dengan benar ya. Nah, yang ketiga itu penggunaan kalimat ganti. Nah, kalimat ganti orang atau kata ganti petunjuk sebagai pengganti gagasan utama dengan kata seperti dia, mereka, nya, itu, tersebut, dan juga ini. Yang ketiga yaitu penggunaan metode pengembangan paragraf. Sebagai penjelasan gagasan utama paragraf, metode yang digunakan dari metode proses sampai dengan metode definisi. Nah, selanjutnya yaitu setiap paragraf harus mempunyai suatu gagasan utama yang ditulis dalam kalimat topik. Kalimat topik awal disebut paragraf deduktif, kalimat topik akhir disebut paragraf induktif. Kalimat topik pada semua paragraf dalam
ke dalam paragraf itu disebut deskriptif. Kalimat topik dalam paragraf ditulis dalam kalimat tunggal atau kalimat menjemuk bertingkat karena kedua kalimat itu hanya menyampaikan satu gagasan utama saja. Nah, yang kelima, penulisan paragraf tetap memperhatikan kaidah satuan bahasa yang lain dengan ejaan tanda baca, kalimat, diksi dan bentuk kata-kata yang baik. Nah, baiklah, terima kasih. Sekian materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Pradinta Trisakti. Terima kasih kepada Fitri Diana. Materi selanjutnya itu syarat-syarat paragraf. Yang ketujuh, penulis pun memperhatikan jenis-jenis paragraf pada posisi bagian karangan pendahuluan, isi, dan bagian kesimpulan. Yang ke-8, penulisan paragraf yang menjolok ke dalam, sejajar, atau menekuk. Yang ke-9, penulis juga memperhatikan jumlah kata atau jumlah kalimat dalam sebuah paragraf, yaitu jumlah kosakata paragraf antara 30 sampai 100 kata. Dan jumlah kalimat minimal 3 kalimat. Yang ke-10, jika uraian paragraf melebihi dari 100 kata, sebaiknya dibuat menjadi 2 paragraf. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis paragraf. Yang pertama, paragraf pembuka. Paragraf pembuka berperan sebagai pengantar untuk sampai kepada masalah yang akan diuraikan. Yang kedua, paragraf pengembang. Paragraf pengembang bertujuan untuk mengembangkan pokok pembicara suatu karangan sebelumnya telah dirumuskan di dalam paragraf pembuka. Dan yang ketiga, paragraf penutup. Paragraf penutup mengakhiri sebuah karangan. Biasanya paragraf ini berisi kesimpulan dari paragraf penghubung. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Heri. Terima kasih Pradinta. Selanjutnya mengenai menurut posisi kalimat topik. Ada 3 jenis paragraf, yaitu paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf deduktif-induktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang menempatkan ide pokok atau gagasan utama pada awal paragraf. Dapat dilihat pada contoh berikut, yang termasuk ide pokok adalah kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Paragraf induktif ialah paragraf yang menempatkan ide pokok atau gagasan utamanya di akhir paragraf. Dapat dilihat dari contoh, yang termasuk ide pokok adalah bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa nasional. Selanjutnya, paragraf deduktif-induktif, yaitu paragraf yang menempatkan ide pokok atau gagasan utama di awal dan di akhir paragraf. Dapat dilihat pada tabel berikut, ini adalah tabel perbandingan paragraf. Paragraf deduktif, ide pokoknya berada di awal paragraf. Paragraf induktif, ide pokoknya berada di akhir paragraf. Sedangkan paragraf deduktif-induktif, ide pokoknya berada di awal dan di akhir paragraf. Pada paragraf deduktif, berpola umum ke khusus. Paragraf induktif berpola khusus ke umum. Sedangkan paragraf deduktif-induktif berpola campuran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sinta. Terima kasih kepada Heri. Materi selanjutnya adalah paragraf penuh kalimat topik. Seluruh kalimat yang membangun dalam paragraf sama pentingnya, sehingga tidak satupun kalimat khusus menjadi kalimat topik. Lalu, paragraf menurut sifat isinya. Paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi merupakan bentuk tulisan yang berusaha memberikan perincian dari objek yang sedang dibicarakan. Yang pertama adalah memberikan gambaran atau melukiskan sebuah benda, tempat, dan suasana tertentu. Yang kedua, dalam penggambaran, hal ini menggunakan panca indera. Yang ketiga adalah membuat pembaca seolah-olah melihat dan merasakan sendiri objek yang dideskripsikan. Yang keempat, menjelaskan ciri-ciri objek. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nadila. Terima kasih kepada Sinta. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi merupakan wacana yang bertujuan untuk memberitahu, menghapus, menguraikan, dan menerjemahkan sesuatu. Terdapat 4 paragraf eksposisi. Yang pertama, memaparkan definisi dan memaparkan langkah-langkah serta metode atau melaksanakan suatu tindakan.
Yang kedua, gaya penulisannya bersifat informatif. Dan yang ketiga, menginformasikan atau menceritakan sesuatu yang tidak bias dicapai oleh alat panca indera. Dan yang keempat, paragraf eksposisi umumnya menjawab pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya terdapat paragraf narasi. Paragraf narasi tersebut yaitu suatu bentuk tulisan yang berusaha menciptakan, memisahkan, merangkaikan tindak tanduk perbuatan manusia dalam sebuah peristiwa secara kronologis yang berlangsung dalam waktu-waktu. Terdapat empat paragraf narasi. Narasi pertama yaitu narasi ekspotoris, dan narasi kedua terdapat narasi sugestif, narasi ketiga argumentatif, dan narasi keempat yaitu persuasi. Presentasi selanjutnya akan dilakukan oleh Ratna. Terima kasih. Terima kasih kepada Nadila Khairunisa. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf yang pertama yaitu teknik spesial. Teknik spesial adalah penulisan menggunakan pola yang sudah ada pada objek atau kejadian yang dibicarakan. Di sini dapat kita lihat pada contohnya, yang termaksud dalam objeknya yaitu benda-benda, pusaka, dan cenderamata. Selanjutnya yang kedua yaitu teknik urutan waktu. Pada teknik ini, penulis mengembangkan paragrafnya berdasarkan urutan waktu atau kronologis terjadinya suatu peristiwa. Di sini dapat kita lihat pada contohnya yang termasuk ke dalam urutan waktu atau kronologis dari contoh tersebut adalah dari dia lulus SMA Negeri 4 Kerinci, lalu dilanjutkannya lagi ke Akademi Kepolisian, dan selanjutnya dilanjutkannya ke perguruan tinggi hingga dia mendapatkan gelar sarjananya. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Sulistia. Baik, terima kasih kepada Ratna. Selanjutnya saya akan membahas materi tentang teknik klimaks dan anti klimaks. Gagasan utama dirinci dengan sebuah gagasan bawahan yang dianggap kurang penting. Namun, gagasan tersebut kemudian dikembangkan hingga yang paling tinggi. Variasi dari klimaks ialah anti klimaks. Pengembangan dengan anti klimaks dilakukan dengan cara menguraikan gagasan dari yang paling tinggi kedudukannya, kemudian perlahan-lahan menurun gagasan lebih rendah. Bisa kita lihat contohnya seperti yang di layar. Selanjutnya, teknik perbandingan dan pertentangan. Teknik ini membandingkan informasi yang satu dengan informasi yang lainnya, bahkan dipertentangkan sehingga suatu informasi menjadi lebih jelas. Dalam hal ini, penulis berusaha menunjukkan persamaan dan perbedaan dalam dua hal. Contohnya bisa kita lihat seperti yang di layar. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Yoga. Terima kasih kepada Sulis. Pembahasan tentang teknik analogi. Jadi dari sini kita bisa menjelaskan digunakan untuk membuat gagasan yang disajikan penulis mudah dipahami. Contohnya dalam persoalan poso kita diingatkan bahwa penanganannya tindakan mudah, ibarat kita diminta menegakkan telur. Kalau terlalu keras memegangnya, telur itu akan pecah. Tetapi kalau longgar juga akan pecah karena akan terlepas dari tangan kita. Jadi kita harus mendengarnya secara tepat dan menjadikan perhatian terhadap masalah ini, membuat kita sebagai bangsa terpecah. Terus ini ada teknik sebab akibat. Jadi sini teknik sebab akibat itu terbagi menjadi dua. Jadi ada pada teknik ini hubungan sebab akibat. Hubungan dalam sebab paragraf dapat terbentuk sebuah akibat. Dalam hal ini sebab berfungsi sebagai pikiran utama dan akibat sebagai pikiran penjelas. Contohnya di sini seharusnya Indonesia menerapkan negara kesejahteraan sejak awal kemerdekaan.
program jam sostek baru dimulai dari 1976 sehingga Indonesia tertinggal membentuk tabungan nasional, padahal Malaysia sudah mulai sejak dulu pada tahun 1959. Akhirnya saat ini krisis melanda Asia pada tahun 1997. Indonesia paling sulit untuk bangkit lagi. Oleh karena itu, Indonesia perlu melakukan reformasi penyelenggaraan program jaminan sosial. Baik, mungkin itu aja video yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada rekan Yoga. Untuk materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik definisi luas. Nah, teknik definisi luas, kata yang digunakan seperti adalah, yaitu, ialah, merupakan. Pada contoh tersebut, pada contoh ini ia menggunakan kata ialah, seperti pompa hidran ialah sejenis pompa yang dapat bekerja secara kontinu tanpa menggunakan bahan bakar atau energi tambahan dari luar. Nah, untuk materi selanjutnya itu tentang teknik klasifikasi. Nah, pada teknik klasifikasi merupakan teknik pengembangan yang menggunakan pengelompokan berdasarkan kesamaan. Contoh, dalam karang-mengarang atau tulis-menulis dituntut beberapa kemampuan, antara lain kemampuan yang berhubungan dengan kebahasaan dan kemampuan pengembangan atau penyajian. Yang termasuk kemampuan kebahasaan adalah kemampuan yang menyerap ejaan, fungutasi, kosakata, diksi, dan kalimat. Sedangkan yang dimaksud dengan kemampuan pengembangan ialah kemampuan menata paragraf, kemampuan membedakan pokok bahasan, sub pokok bahasan, dan kemampuan membagi pokok bahasan dalam urutan yang sistematik. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.